Guys, kemarin kita kan udah presentasi tuh tentang adab dalam bermain media sosial. Gimana kalau hari ini kita ulas kembali materi yang kemarin kita bahas, biar kita lebih masuk dan lebih memahami lagi sama materinya. Boleh tuh? Dimulai dari adab dalam bermain media sosial ya. Jadi adab dari bermain media sosial itu adalah sikap atau perilaku seseorang dalam bermain media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya yang harus dijaga. Karena di dalam media sosial itu kan kita berinteraksi dengan banyak orang yang tidak kita kenal juga. Jadi alangkah baiknya kita menjaga adab kita supaya kita tidak menyakiti hati orang lain. Nah, Islam itu sudah mengajarkan dasar-dasar dalam berkomunikasi di media sosial ini jauh dari sebelum media sosial diciptakan. Dimulai dari dasar-dasar naklinya. Yang pertama itu ada dasar nakli tabayun. Tabayun ini artinya adalah mencari terlebih dahulu informasi yang kita dapat itu kebenarannya benar atau enggak. Jadi kalau misalkan kita udah dapat informasi dari orang, terus kita merasa informasi tersebut itu sepertinya masih agak diragukan. Nah, kita itu harus mencari kebenaran dari informasi tersebut supaya kita tidak mencelakai orang lain karena ketidaktahuan kita. Terus itu ada adab-adab dalam menggunakan media sosial. Jadi gini, dalam bermain media sosial itu ada adab-adab utama yang wajib diterapkan oleh seorang muslim. Nah, contohnya ya teman-teman, yaitu yang pertama niat yang baik. Segala aktivitas kita dalam menggunakan media sosial, dalam bermain media sosial itu seharusnya didasari dengan niat lillahi ta'ala supaya mendatangkan kemaslahatan dan ibadah. Nah, selanjutnya yaitu ada tentang memilih teman yang baik. Jadi guys, dalam pertemanan itu kita harus pilih teman yang baik ya, yang mengajak kita dalam hal positif, mengajak silaturahmi itu. Terus terdapat juga dalam dasar hadis riwayat Al-Bukhari yang berbunyi yaitu An-Nabi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala matalul jalis salihi wasau'i karihi miski wal kir. Artinya yaitu umpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk yaitu seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Nah, terus ada juga tentang meneliti fakta atau kebenaran informasi. Sebelum kita melakukan share berita, kita itu harus mencari dulu berita itu supaya kita itu tidak menyebarkan fitnah atau berita hoax. Terus ada juga tentang menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Jadi teman-teman, kita itu dilarang keras untuk menyebarkan berita bohong atau manipulatif yang dapat merugikan orang lain. Yaitu terdapat surat Al-Hajj ayat 30 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari wa may yu'adzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih wa uhillat lakumul an'am illa ma yusla 'alaikum fajtanibu rijsa minal awthani wajtanibu qawla ruz. Artinya, demikianlah petunjuk dan perintah Allah. Siapa yang melakukan apa yang terhormat Allah, maka lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Nah, kita juga harus mau mengajak dalam kebaikan. Dalam media sosial ini kita harus melihat media sosial yang terkait video-video bertakwa atau tentang kebaikan. Ada juga kita itu harus menyampaikan informasi dengan bahasa yang santun, yang bijak dan tidak menyakiti hati orang lain. Serta kita juga harus menghindari bahasa yang menyinggung hati orang lain, karena biasanya orang-orang yang terbicara dengan bahasa-bahasa yang kotor atau menyinggung hati orang lain tersebut akan tersinggung dan hatinya tersakiti. Nah, kita juga tetap harus bersikap bijak karena waktu kita menggunakan media sosial, kita harus tetap menggunakan logika dan juga perasaan saat membagikan informasi maupun status di media sosial. Kita juga harus menghindari hal-hal yang tidak penting di media sosial. Ini ada hadisnya juga teman-teman, yaitu dari hadis riwayat Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'minu. Artinya, di antara kebaikan Islam adalah seseorang yang meninggalkan
sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Kemudian kita juga dianjurkan di dalam Islam untuk selalu mencari kebaikan ataupun hikmah dari media sosial dan juga pesan-pesan positifnya. Ini juga ada hadisnya teman-teman. Dari hadis riwayat Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kalimatul hikmatu daulatul mu'min fahaitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Artinya, kalimat yang mengandung hikmah atau kebaikan adalah sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Maka ketika seorang mukmin menemukannya, ia lebih berhak untuk mengambilnya. Terus juga ada beberapa karakter yang harus kita miliki nih saat kita bermedia sosial. Contohnya, kita harus saling menghormati sesama pengguna media sosial. Kita juga harus menghindari sifat-sifat yang kita gunakan dalam media sosial. Misal seperti sifat seuzon atau berburuk sangka, kemudian sifat tajassus atau mencari-cari kesalahan orang lain, serta sifat ghibah atau memuji orang lain. Nah, terus kita itu juga harus mengunggah status atau informasi yang bermanfaat bagi anggota grup dan menghindari konten sara, radikalisme, intoleransi, dan juga terorisme. Dan selanjutnya juga kita itu harus menghargai pendapat dari orang lain serta mengutamakan nilai persatuan. Yang terakhir itu kita tidak ikut memproduksi atau menyebarkan berita bohong, hoax, atau ujaran kebencian, hate speech. Lalu yang terakhir yaitu hikmah dari adab bermedia sosial. Jadi saat kita menggunakan media sosial, lalu kita beradab dalam menggunakannya, kita tuh dapat hikmah banyak sekali dari hal tersebut. Salah satunya itu kayak kita dipercaya oleh orang lain, terus terhindar dari berita bohong tadi, hoax. Lalu kita bisa membuat orang nyaman saat bersilaturahmi di media sosial. Dan yang terakhir adalah terjalin hubungan harmonis dengan sesama. Nah, kalian nyadar juga gak sih guys, akhir-akhir ini tuh pasti banyak banget orang yang setiap hari main media sosial. Iya sih, benar. Apalagi kita itu biasanya malah lebih sering bermain media sosial daripada kita ngobrol langsung kayak gini. Nah, ya itu betul. Tapi ya teman-teman, menurut aku ini media sosial itu tergantung dari individual yang pakai nggak sih? Iya sih, soalnya kan biasanya kayak ada yang buat hal-hal Ya, ke positif, ada juga yang ke negatif, ya kan? ya betul sih. Tapi banyak banget anak muda yang akhir-akhir ini tuh banyak yang menggunakan ke hal-hal yang negatif gak sih? Iya. Benar, kadang juga ada tuh orang yang asal posting, asal komen, atau bahkan ada yang asal share aja tanpa dia tuh mikir dampak dari dia ngelakuin itu apa. Padahal dalam Islam tuh ada loh adab dalam media sosial ya. Contohnya kayak kita tuh harus menjaga ucapan, menghargai pendapat, dan enggak nyebarin hal buruk tentang orang lain. Nah, ada juga hadis Rasulullah SAW sabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik, atau jika tidak mampu, maka diamlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oh, berarti kalau misalkan kita ngeposting atau menulis sesuatu di media sosial, kita juga harus menjaganya ya. Karena itu kan termasuk dari perkataan kita juga. Terus juga ada dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang melarang kita untuk berprasangka buruk kepada orang lain. Nah, aku tahu tuh ayatnya yang begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istaghfiru katsiran minadh dhanni inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab takum badar. Yang artinya, hai orang-orang beriman, jadilah jangan berprasangka kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kebohongan orang, dan janganlah membandingkan satu sama lain. Jadi penting buat kita bijak dalam bermedia sosial. Nah, terus guys, kalian tahu nggak kasus yang lagi viral ini berkaitan banget sama pelajaran kita, yaitu adab bermain media sosial. Yang aku tahu ya, ada kasus tentang flexing dan juga hasad. Ada yang tahu nggak kasus tentang itu?
Aku juga ada. Oh, boleh di itu enggak? Kayaknya aku tahu deh kasusnya tentang flexing itu kan? Iya, yang di itu loh yang di viral di TikTok. Iya, kalau nggak salah orangnya itu namanya Andi. Nah, Andi ini kan termasuk anak yang berkecukupan ya orang tuanya. Jadi dia itu suka memposting gaya hidupnya yang mewah dan juga barang-barang lainnya dia itu di Instagram. Lihat awalnya Andi ini katanya sih cuman buat kenang-kenangan aja. Cuman karena Andinya itu terlalu sering post, akhirnya teman-temannya ini banyak yang merasa insecure dan iri sama yang diposting sama Andi itu. Dari apa yang kamu jelasin ya, menurutku itu emang bisa bikin teman-temannya iri sih, apalagi kalau dia postingnya berlebihan gitu. Iya sih, betul. Dan kan kita juga diajarin kan buat rendah hati. Jadi menurut aku apa sih posting, tapi ya jangan terlalu terkesan kayak pamer gitu. Ya karena apa yang kita posting itu saat dilihat orang kan kondisi mereka juga beda-beda ya. Bisa aja mereka melihatnya itu dalam kondisi yang gak berkecukupan, terus mereka antara minder sama dengki. Menurutku juga kita harus posting sesuatu itu yang tidak berlebihan dan tidak mungkin yang karena terlalu mewah cukup. Ya jangan dia semuanya. Jadi intinya tuh kita harus menjaga perasaan orang lain saat kita menggunakan media sosial nggak sih? Iya. Iya kan? Terus ada lagi tahu kasus yang lain, kalian tahu nggak? Apa? Aku kurang tahu sih, soalnya aku tahunya tentang itu aja. Ketinggalan aku dari beberapa video ya. Kayaknya aku yang paling update. Iya. Jadi kasusnya itu tentang penjagaan aura dan juga privasi digital. Ada yang pernah dengar nggak sih? Tahu sih, tapi aku nggak tahu kasusnya apa. Kayaknya aku pernah dengar itu tuh ada orang yang dimana dia foto dan dia pas tidur terus menjadi bahan candaan tidur. Seriusan ya? Iya. Itu tuh kayak gimana sih? Keterlaluan banget gak sih kalau gitu? Iya. Karena bisa bikin malu orang lain juga gak sih? Nah dia tuh nyebarin aib orang lain. Kalau kalian bercanda ya? Iya kan? Ini kan tinggal bercandain. Nah ada hadis juga yang bilang kalau Apa itu? bunyinya tuh begini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masataru muslimah satarullahu fid dunya wal akhirah. Yang artinya barang siapa yang menyimpan aib orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Berarti kita nggak boleh asalnya buat foto atau video orang lain tanpa izin gitu ya? Iya, nggak boleh. Iya. Apalagi di Quran surat An-Nur ayat 37 juga diajarkan kalau kita itu nggak harus meminta izin ke seseorang yang kita mau masuki atau ikut campur urusannya. Oh, gitu. Tahu yang suratnya berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan khayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Jadi di media sosial ini sekarang apa-apa cepat menyebar, benar nggak? Jadi yang apalagi kalau kita posting itu kadang susah buat dihapus dan ada fitur baru yang kayak gitu. Apalagi jejak digital kan banyak banget kan. Benar sih. Kalau misalnya udah terlanjur bisa dihapus, nanti kita bisa minta maaf sama orang yang bersangkutan sih. Jadi intinya tuh kita harus tetap menjaga perasaan dan juga menjaga privasi orang lain saat kita menggunakan media sosial kasih. Iya, benar itu. Ternyata banyak ya kasus-kasus tentang ada bermain media sosial ini. Aku jadi tahu ya, kalau ternyata tidak tahu jadi tahu. Apalagi yang viral sekarang gitu loh, yang apa sih namanya itu fitur terbarunya? Oh iya, Insta itu kan. Itu banyak banget aibnya. Nah, kalian tuh yang pakai. Iya. Oh, yang pernah pakai Pak? Enggak, ini pernah setia. Boleh gitu ya? Boleh. Jadi dari pembahasan ini kita banyak banget ya dapat manfaat yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu gitu. Terus harus kurang-kurangin ya yang suka main.
Kan media sosial itu kan kita pakai setiap hari, jadi ada pelajaran dan juga ilmu yang baru kita dapat itu harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari supaya kitanya nggak merugikan atau dirugikan oleh orang lain. Jadi kita harus menggunakan adab-adab itu saat kita bermedia sosial. Betul. Biar nggak kejadian yang aib-aib itu lagi lah. Sepakat. Kelihatan kawan ya suka live ini. Loh, itu. Ya, makanya itu banyak sekali manfaat yang kita dapat dari diskusi ini. Makanya aku mau jadi perwakilan dari kalian semua. Terima kasih buat hari ini karena kita masih bisa ngumpul buat bahas soal studi kasus, bahkan mengulas kembali materi yang dimana itu banyak manfaatnya buat kita dan cocok buat kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya teman-teman. Ya, terima kasih. Intinya ya, mulai menggunjing ya, kayak lagu kan menggunjing orang di sana terus.